Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semuanya sehat ya? Hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran tema. Sebelumnya, marilah kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang, siapkan buku pulpen kalian. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 3. Aku suka bertualang. Menjelaskan rambu lalu lintas berupa rambu perintah. Apakah kalian suka bertualang? Suka ya kalian bertualang? Ketika bertualang, kita melakukan perjalanan ke suatu tempat. Saat kamu melewati jalan raya atau persimpangan, pasti kamu melihat rambu-rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas di jalan ada yang berupa rambu perintah. Rambu perintah berbentuk lingkaran berwarna dasar biru dengan gambar atau tulisan berwarna putih dan merah. Semua rambu lalu lintas di jalan raya berguna bagi semua pengguna jalan agar terhindar dari kecelakaan. Nah, berikut ini contoh rambu perintah. Nah, dilihat ya, ini ada gambar panah ya. Nah, gambar panah ini mengarahnya ke kanan, berarti wajib belok kanan. Selanjutnya ada gambar di dalamnya tulisan 60 km. Berarti apa? Kecepatan maksimum. Nah, kecepatan maksimumnya berapa? 60 km. Nah, gambar berikutnya ada panah seperti ini ya. Ini namanya wajib masuk lajur kiri. Sudah paham ya? Kalau sudah, kita lanjutkan. Cara mengumpulkan data. Nah, data itu adalah catatan informasi mengenai suatu hal. Misalnya, data jenis pekerjaan orang tua siswa kelas 3. Pengumpulan data itu dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Berikut ini beberapa cara pengumpulan data. Yang pertama, wawancara. Kalian tahu ya apa itu wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber. Wawancara merupakan contoh pengumpulan data secara langsung. Nah, yang kedua, pengamatan langsung. Dan yang ketiga, menyebarkan kuesioner. Kuesioner itu adalah daftar pertanyaan tentang suatu hal yang harus diisi atau dijawab oleh responden. Nah, responden itu orang yang menjawab kuesioner. Jadi, kuesioner itu kita membuat lembar-lembar pertanyaan, ya, membuat pertanyaan di lembaran, terus lembaran itu kita bagikan ke orang. Nah, orang yang mengerjakan itu namanya responden. Nah, setelah data terkumpul, kita dapat menyajikannya dalam bentuk tabel atau diagram agar mudah dibaca dan dipahami oleh pembaca. Nah, berikut ini contoh tabel hasil wawancara jenis pekerjaan orang tua beberapa orang siswa. Nah, ini ya, ada pekerjaannya, ada pegawai negeri. Pegawai negerinya ada berapa? Ada 8. Nah, ini bentuk tulisan bilangannya ya, 8. Nah, banyaknya. Nah, ini dilihat 1, 2, 3, 4. Kalau sudah 4, yang kelima dibuat miring seperti ini, 5. Terus tambah lagi 1, 2, 3, berarti 8 ya. Seperti ini ya caranya ya. Sudah paham? Kalau sudah, kita lanjutkan. Menghias gambar dengan unsur rupa. Unsur rupa digunakan untuk menyusun karya. Salah satunya karya dekoratif.
Nah, tentu kamu masih ingat ya, unsur rupa itu terdiri atas titik, garis, bidang, dan warna. Nah, untuk titiknya seperti ini. Titik, 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 titik. Nah, untuk garisnya bisa seperti ini ya. Dan untuk bidang, nah bidang itu persegi, segitiga, lingkaran, dan lain-lain. Nah, keempat unsur rupa tersebut juga dapat digunakan untuk menghias gambar berupa bidang lain yang lebih besar. Nah, cara menghiasnya yaitu dengan mengisi bidang yang lebih besar dengan unsur rupa. Pengisian bidang sebaiknya memperhatikan ukuran dan komposisi semua unsur rupa supaya terlihat lebih indah. Makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika di lingkungan sekolah. Nah, bangsa Indonesia itu memiliki berbagai macam suku bangsa dan budaya. Perbedaan tersebut tidak menghalangi bangsa Indonesia untuk tetap bersatu mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Bangsa Indonesia bersyukur atas keberagaman yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sekolah kita juga dapat menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berikut ini contoh perwujudan sikap dalam menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, bermain dengan semua teman meskipun berbeda suku, bangsa, dan agama. Yang kedua, membantu teman yang kesulitan tanpa memandang perbedaan suku, bangsa, dan agama. Nah, jadi dalam berteman itu kita tidak boleh membeda-bedakan yang kaya, miskin, pintar, atau yang lainnya. Semuanya sama ya. Kita lanjutkan. Menjelaskan rambu lalu lintas berupa rambu peringatan. Nah, jenis rambu lalu lintas yang lain itu yaitu rambu peringatan. Rambu peringatan dipasang di jalan raya sebagai peringatan bagi para pengguna jalan agar berhati-hati karena di depannya ada sesuatu yang dapat membahayakan pengguna jalan. Rambu ini memiliki latar berwarna kuning. Nah, contohnya seperti ini ya. Latarnya berwarna kuning dan gambarnya ada tulisan berwarna hitam. Nah, contohnya ini ada gambar seperti ini. Namanya apa? Penyempitan jalan. Selanjutnya yang gambar seperti ini tikungan ke kiri. Dan gambar berikutnya jalan licin. Sudah paham ya? Kita lanjutkan. Menjelaskan rambu lalu lintas berupa rambu larangan. Nah, selain perintah, peringatan, ada juga rambu larangan. Nah, rambu larangan itu dipasang sebagai tanda hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh pengguna jalan. Nah, larangan ini diberikan demi keselamatan pengguna jalan dan juga demi menjaga ketertiban jalan raya. Rambu ini memiliki warna dasar putih dan warna gambar atau tulisan berwarna merah dan hitam. Nah, contohnya seperti ini. Ada gambar nih ya. Bentuknya lingkaran, dalamnya ada tulisan S, kemudian S-nya dikasih garis miring. Ini namanya larangan. Berarti apa? Dilarang berhenti. Nah, ada lingkaran, dalamnya P, terus dikasih garis miring, berarti dilarang parkir. Selanjutnya yang seperti ini dilarang mendahului. Sudah paham ya? Membaca data yang disajikan dalam bentuk diagram. Data yang telah dikumpulkan itu dapat disajikan dalam bentuk diagram. Nah, bentuk diagram itu contohnya seperti ini ya. Contohnya apa? Diagram seperti ini, banyak
anggota pramuka laki-laki dan perempuan kelas 3 yang mengikuti kemah berikut. Nah, ini ya, banyak siswa laki-laki yang ikut kemah. Nah, ini di blok hitam ya. Banyaknya berapa? 10. Dan banyak siswa perempuan yang ikut kemah itu ada 9. Nah, dari diagram tersebut kita dapat memperoleh informasi sebagai berikut. Banyak siswa laki-laki kelas 3 yang mengikuti kemah ada 10 ya. Yang di blok hitam ada 10. Banyak siswa perempuan kelas 3 yang mengikuti kemah ada 8. Jumlah siswa laki-laki dan perempuan kelas 3 yang mengikuti kemah adalah 10 ditambah 8 sama dengan 18 siswa. Nah, selisih atau beda banyak siswa laki-laki dan perempuan kelas 3 yang mengikuti kemah adalah tadi yang laki-laki 10, yang perempuan 8. Berarti selisihnya 2 siswa. 10 dikurangi 8, 2 ya. Kita lanjutkan. Manfaat keberagaman sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Setiap pulau dihuni oleh beragam suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki budaya masing-masing, sehingga menciptakan keberagaman budaya Indonesia. Keberagaman budaya merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Keberagaman budaya di Indonesia menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan untuk mengunjungi daerah dengan ciri khasnya masing-masing. Keberagaman yang ada di Indonesia juga dapat menumbuhkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia yang kaya dengan keberagaman. Sudah paham ya? Nanti jangan lupa dibaca kembali tema 8 subtema 3 ya. Di rumah dipelajari kembali. Cukup sekian pembelajaran tema pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Jangan lupa tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.